Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah wording terhadap pemain, pelatih secara individual dalam gelaran Liga Premier League musim 2020-2021. Ya, awarding ini diberikan kepada individual yang memiliki peran penting, yang memiliki kontribusi yang banyak terhadap kemenangan maupun prestisius yang mereka dapatkan seperti gelar, performa, dan lain sebagainya. Ya, awarding ini biasanya diterima oleh masing-masing pemain ataupun manajerial ketika laga sudah berakhir. Di mana laga dari English Premier League atau EPL itu berakhir di 2 minggu yang lalu, di mana Manchester City keluar sebagai juaranya karena terkait jarak poin dari Manchester United di peringkat kedua, sehingga City memastikan juara untuk IPL musim 2020-2021. Di pertandingan terakhir sebelum pengangkatan piala, Manchester City, salah satu pemain dari Manchester City sudah dianugerahi sebagai kiper terbaik liga, yaitu dengan clean sheet terbanyak 19 clean sheet 19 clean sheet sama pertandingan terakhir, yang mana Anderson Moraes mendapatkannya dan dia mengukuhkannya sebagai kiper terbaik 2 tahun berturut-turut. Selain itu ada penghargaan gol terbanyak atau Golden Boot serta playmaker terbaik atau assist terbanyak, di mana kedua penghargaan ini diberikan kepada striker Tottenham Hotspur yaitu Harry Kane. Nah, setelah gelaran Premier League selesai dilaksanakan, akhirnya 2 minggu setelah gelaran tersebut terbitlah awarding individual yang diberikan oleh EPL kepada para pemain maupun manajer yang sedang berlaga di kompetisi IPL 2020-2021. Di sini ada 3 awarding, yaitu manajer terbaik, pemain terbaik, dan pemain muda terbaik Liga Inggris musim 2020-2021, serta starting line up terbaik English Premier League atau IPL musim 2020-2021. Ya, kita bahas satu-satu. Kita bahas dari manajer terbaik. Manajer terbaik sebelum ini berlangsung, sebelum ini pemungutan pemberian penghargaan ini berlangsung 2 minggu setelah Liga Inggris, sepekan sebelumnya sudah ada awarding dari asosiasi Liga Inggris, yang mana pemain terbaik versi fans atau football para pemain dan manajer terbaik versi para pelatih di situ, di mana pemain terbaik versi fans dan football pemain yaitu dimenangkan oleh Ruben Dias di situ. Sedangkan manajer tim terbaik pilihan dari beberapa manajer yang berlangsung atau yang kita sebut dengan istilahnya Ferguson Trophy dimenangkan oleh Pep Guardiola. Tentu kedua orang ini merupakan salah satu yang terbaik atau keduanya yang terbaik dalam membangun City untuk menjuali gelaran English Premier League 2020-2021. Ya, karena peran Pep Guardiola sebagai taktikal dan peran Ruben Dias di jantung pertahanan itu membuat City semakin kokoh dan semakin menjaga asah sehingga dia mampu atau klub mereka mampu meraih juara pada musim ini. Tentunya Pep Guardiola memenangkan penghargaan ini sudah 2 kali, yaitu di musim 2017-2018 dan musim 2020-2021. Manajer terbaik versi pelatih. Sedangkan Ruben Dias ini merupakan kejutan karena pemain terbaik versi fans dan versi football atau versi pemain itu baru dia dapatkan pertama kali pula Ruben Dias menginjakkan kaki di musim ini di EPL. Dan mana klub yang dia bawa, Manchester City, menjadi juara. Tentu ini menjadi penghargaan prestisius untuk seorang back yang sekaliber Ruben Dias ini. Nah,
Bicara setelah itu penghargaan dari versi fans dan versi para pelatih serta para pemain, tentu ada versi dari pembuat liga, yaitu dari FA, di mana player of the season, manager of the season, player young of the season, serta starting lineup of the season English Premier League. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk penghargaan ini, karena penghargaan ini adalah penghargaan prestisius yang tentunya setiap para pemain di IPL itu mengharapkannya, serta para manajer di IPL itu mengharapkannya untuk semakin meroket namanya. Ya, kita sebut saja dari manajer terbaik musim ini di IPL. Tentu kita tahu manajer terbaik di musim ini kandidatnya sangar-sangar. Ada Leeds United, ada Bielsa Leeds United, ada Ole Gunnar Solskjaer MU, ada Pep Guardiola, serta ada pelatihnya West Ham United. Dari beberapa pelatih yang disebutkan kandidatnya, tentu jelas semua tertuju kepada sosok seorang Pep Guardiola. Ya, pemenang untuk penghargaan ini adalah Pep Guardiola. Kenapa? Karena Pep Guardiola mampu membuat Manchester City yang mulanya tersiok-siok di awal musim menjadi salah satu tim dengan kualitas yang sangat bagus dari sisi defensif maupun dari sisi kolektivitas permainan serta gol yang diciptakan dan kemenangan yang didapatkan. Pep Guardiola tentunya sangat pintar dalam meramu strategi. Setelah dia keteteran di pertandingan-pertandingan awal karena sistem pandemi juga, sehingga dia bisa meracik tim setelah masa kesuraman di awal-awal musim. Tentu kita ingat Manchester City di sebelum Januari atau di bulan Desember dia peringkat ke-13 pada waktu itu. Di bulan November Desember mereka peringkat ke-13, di mana tidak ada goal getter, lini pertahanan yang sangat rapuh, serta gaya permainan yang kurang begitu efektif. Striker mereka tidak ada, Sergio Aguero cedera, Gabriel Jesus yang underperform, bahkan Raheem Sterling yang ancur-ancuran selama satu musim ini. Tentunya Pep Guardiola meracik tim ini dengan sebuah hasil yang maksimal, di mana ketika Ruben Dias sudah berpadu dengan John Stones sejak Januari, dan Ilkay Gundogan maupun Bernardo Silva maupun Kevin De Bruyne maupun Phil Foden menjadi false nine, menjadi sebuah strategi baru untuk Manchester City, sehingga mampu memberikan ketenangan, mampu memberikan performa yang bagus, dan mampu meroket untuk mendapatkan hasil. Sejak bulan Januari, Manchester City itu mampu untuk menghasilkan kemenangan di Liga Premier League. 12 kali kemenangan sebelum dipatahkan oleh Manchester United pada waktu itu. Tentunya Pep Guardiola ini sudah mengasah, sudah mengantisipasi, bahkan sudah memprediksi bahwa Manchester City dengan tidak adanya striker murni karena faktor Covid maupun cedera maupun underperform dari pemain-pemain penyerang lainnya, Pep Guardiola memberikan asa untuk memberikan pemain dengan gaya false nine, sehingga ya terciptalah Manchester City untuk sekarang. Sekarang beralih ke pemain terbaik. Pemain terbaik dari IPL ini adalah, betul sekali, Ruben Dias. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa Ruben Dias sudah memenangkan versi football atau versi fans serta para pemain. Sekarang dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier League 2020-2021. Sama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia dibeli oleh Manchester City sebagai pertahanan atau tembok kokoh, di mana dia berpadu dengan John Stones dan mereka membuat satu tembok kokoh yang mana mampu memberikan kenyamanan pada sang kiper Ederson Moraes. Karena berkat jerih payah kedua pemain ini, John Stones dan Ruben Dias, terlebih Ruben Dias yang memberikan tembok kokoh di lini pertahanan, sehingga Ederson Moraes menghasilkan clean sheet terbanyak di Liga Premier League musim ini. Tentunya pemain yang baru didatangkan oleh City ini memberikan dampak kepada Manchester City. Lini pertahanan yang solid serta para pemain lebih
percaya diri, khususnya di gelandang bertahan maupun kiper serta bek sayap mereka. Ini membuat seorang Ruben Dias patut diacungi jempol dan patut dijadikan sebagai pemain terbaik musim ini. Karena berkat kegigihannya, berkat kesulitannya, bahkan menjadi tembok kokoh di Liga Premier League musim 2020-2021. Kayaknya no debat lah, kalau menurut saya dia adalah bek terbaik musim ini. Sekaligus pemain terbaik di musim ini. Kayaknya perlu adanya sebuah pengakuan bahwa Ruben Dias merupakan pemain terbaik pemain terbaik Inggris musim 2020-2021. Sekarang penghargaan pemain muda terbaik. Nah, kalau kita bicara pemain muda terbaik, City pernah mendapatkannya sebagai pemain muda terbaik waktu itu Raheem Sterling. Namun Raheem Sterling pas awal-awal musim di Manchester City. Karena Raheem Sterling juga pernah mendapatkan pemain muda terbaik pada waktu itu di Liverpool juga, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat, bisa nanti di komen di bawah. Mungkin saya salah data terkait masalah Raheem Sterling ini. Tapi untuk pemain terbaik Liga Inggris musim ini terjatuh kepada Phil Foden. Phil Foden kita tahu bahwa dia memulai debutnya di IPL musim 2017-2018, namun dia hanya bermain 3 kali kalau nggak salah. 3 kali, 1 kali sebagai starting, 2 kali sebagai cadangan. Mulai saat itu Pep Guardiola sudah memberikan kesempatan yang banyak. Bahkan kita ingat bahwa di musim 2019-2020 dia merupakan pemain terbaik di Carabao Cup pada waktu itu. Saya masih ingat waktu itu dia merupakan pemain terbaik di Carabao Cup. Tentunya ini menjadikan motivasi buat dia untuk lebih baik lagi di musim-musim berikutnya. Dan terbukti musim 2020-2021 dia menunjukkannya, sehingga dia mampu untuk menjadikan sebuah atau seorang pemain sebagai talenta terbaik, sebagai pemain muda dengan talenta terbaik, dan patut mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik karena berkat kontribusi dia, berkat gol dia, berkat asis-asis dia, berkat performa apiknya dia, sehingga dia mampu diangkat sebagai pemain muda terbaik. Kalaupun dia tidak memberikan gol seperti yang diharapkan oleh banyak fans, tapi dia memberikan pembeda dalam lapangan, sehingga dia membuat banyak pemain-pemain yang membutuhkan asis atau support, dia mampu memberikan pelayanan yang sangat bagus. Selain dia mencetak gol, ya patutlah untuk Phil Foden untuk mendapatkan penghargaan ini. Sekarang starting line up terbaik musim 2020-2021. Starting line up Premier League musim 2020-2021 tentunya ini tidak banyak dari tim-tim yang berada di kasta atas, yaitu Manchester City, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Kita bahas satu-satu. Dari kiper Ederson Moraes, no debat karena dia clean sheet terbanyak serta memberikan kenyamanan bagi jantung pertahanan City. Bek kiri Luke Shaw. Ya, menurut saya dia pemain terbaik musim ini sih. Karena gak ada bek kiri yang sebagus dia. Ben Chilwell ya so-so lah. Menurut saya Luke Shaw patut untuk menjadi bek kiri terbaik musim ini di IPL. Bek tengah dua pemain Manchester City, John Stones dan Ruben Dias. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mereka berdua padu sekali. Bek kanan Joe Cancelo. Kita tahu Joe Cancelo pemain dari Manchester City ini memberikan pembeda setelah dia mampu main di bek kiri maupun bek kanan. Kontribusinya itu sangat efektif terhadap Manchester City. Kadang-kadang dia memberikan umpan, kadang-kadang dia memberikan shooting sehingga mampu memberikan kemenangan untuk Manchester City. Patut untuk 4 back sejauh ini. 3 gelandang mereka yang dipilih oleh IPL ada Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Bruno Fernandes. No debat ketiganya. Kalau saya pun untuk memilih ketiganya layak. Tambah Kante sebenarnya, tapi Kante di musim ini agak jarang bermain karena faktor cedera, sehingga ketiganya layak untuk mendapatkannya. No debat untuk pemain tengah. Untuk pemain depan ada Mo Salah, Son Heung-min, dan Harry Kane.
Mo Salah menjadi top skor di Liverpool dan menjadi top skor kedua di Liga Inggris musim ini. Harry Kane menjadi top skor sekaligus assist terbanyak pada musim ini. Son Heung-min menjadi assist nomor 2 di musim ini. Tentunya lini depan yang dipilih EPL pada musim ini sangat-sangat layak untuk mendapatkannya di starting line up terbaik muda musim ini. Tentunya ini 11 orang ini apakah akan menjadi bagus di musim depan? Kita patut tunggu bagaimana kontribusi dari masing-masing pemain yang sudah dipilih oleh EPL. Dan patut tunggu untuk Ruben Dias, Phil Foden, dan Pep Guardiola untuk kedepannya seperti apa di klub Manchester City. Ngomong-ngomong, Manchester City ini memborong semuanya loh. See you guys.